Halo, siapa di sini yang ingin menjadi seorang trainer? Ternyata menjadi seorang trainer itu gampang-gampang susah loh. Tetapi kalau kita sudah tahu tekniknya dan caranya, ternyata menjadi trainer itu sangatlah mudah dan menyenangkan. Jadi, masihkah Anda takut menjadi seorang trainer? Ya, bersama saya, Arum, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa akan membahas tentang cara menjadi trainer yang baik dan menyenangkan. So, masih takut jadi trainer? Yuk, ikuti video kali ini dan cari tahu bagaimana caranya mudah menjadi seorang trainer. Oke, sebelum kita masuk ke materi bagaimana cara menjadi trainer yang menyenangkan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi tentang training. Oke, training atau yang sering disebut dengan pelatihan adalah proses membantu para tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang berpikir, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang layak. Setelah kita tahu apa itu training, nah, training itu tidak akan terjadi loh jika tidak ada peserta training dan trainernya. Lalu, kalau tidak ada peserta training, apa yang terjadi? Si trainer akan memberikan training kepada siapa? Kalau bukan kepada peserta training. Dan peserta training tidak akan bisa mengikuti training jika tidak ada trainer. Jadi, training tidak akan terjadi jika tidak ada peserta training dan trainer. Setelah ada peserta training dan trainer, bagaimana sih suasana training biasanya? Apakah menyenangkan atau membosankan? Nah, disinilah letak dari fungsi si trainer. Bukan fungsi, manfaat si trainer. Bukan manfaat. Inilah peran dari si trainer. Trainer bisa menentukan situasi training pada saat memberikan materi pelatihan. Nah, trainer ini menentukan jalannya training. Apakah training ini akan berjalan sangat menyenangkan atau sangat membosankan? Nah, kita akan membahas tentang masalah ini ya di slide selanjutnya. Bagaimana sih cara memulai training yang menarik dan tidak membosankan? Bagaimana? Pasti semua orang bertanya-tanya kan, bagaimana cara trainer membuat training itu menjadi sangat menarik. Oke, perhatikan 4 menit pertama. Ya, 4 menit pertama. 4 menit pertama dapat membentuk interaksi antara trainer dan para peserta training. Pembukaan hubungan yang baik. Apakah trainer dapat memberikan materi yang dapat diterima oleh peserta atau tidak? Lalu, penerimaan adalah langkah awal terbentuknya interaksi berkelanjutan yang baik dan menyenangkan, hangat, dan hidup dalam suatu ruangan training. Bila penerimaan peserta pelatihan sudah terjadi, maka selanjutnya adalah sebuah proses belajar mengajar yang sangat hidup dan menyenangkan, serta interval training yang dinamis. Dan langkah pertama terjadinya penerimaan sebagian besar berawal dari kesan pertama. Ya, jadi
Mengapa 4 menit pertama sangat menentukan bagaimana proses terjadinya pelatihan? Ya, karena dari kesan pertama sang trainer membawakan pelatihan dan apakah respon yang diterima oleh para peserta training tersebut direspon baik, maka arahnya akan menjadi arah yang dinamis dan menyenangkan. Jika para peserta training menerima materi sang trainer dengan sedikit bosan, maka arah training akan menjadi ya membosankan lah. Saya sudah menguasai 4 menit pertama dalam presentasi, maka karakteristik apa sih yang harus dimiliki oleh seorang trainer? Yang pertama, cerdas, berwibawa, kreatif, inspiratif, bersemangat, empati, menarik, antusias, aktif, dinamis, hangat, ramah, optimis atau positif, dan menyenangkan. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana menjadi trainer yang menyenangkan, alangkah baiknya kalau kita mengetahui bagaimana cara mempersiapkan materi training yang menarik. Yang pertama, siapkan materi training dengan lengkap. Siapkan semua hal yang diperlukan untuk mendukung materi yang akan Anda sampaikan. Persiapan yang baik suatu training adalah pondasi awal dari pelatihan atau training yang baik. Lalu, jangan lupa siapkan peralatan pendukung training. Sebelum proses training dimulai, kita harus menyiapkan peralatan pendukung yang akan digunakan selama proses training. Contoh kecil saja, spidol. Jangan sampai pada saat kita ingin memberikan contoh, kita kebingungan mencari alat untuk menulis di papan tulis seperti spidol. Kelihatannya sih sepele, tetapi ini sangat mengganggu jalannya training. Setelah kita menyiapkan materi training dan alat pendukung training lainnya, tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan proses pelatihan. Kita harus mempersiapkan proses pelatihan dengan mempersiapkan alur dan proses pelatihan dengan jelas, sistematis dari awal hingga akhir. Gambarkan dan jelaskan desain metode pelatihan Anda. Namun, bersiaplah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang bisa timbul tidak kita duga sama sekali di dalam pelatihan kali ini. Cara penyampaian training dengan menyampaikan materi secara menyeluruh dan jelas mengenai apa yang akan diperoleh oleh peserta training dari pelatihan ini. Jangan lupa untuk menggunakan contoh dan fakta-fakta pendukung lainnya. Siapkan contoh-contoh yang diperlukan untuk mendukung materi training kali ini, sehingga akan membantu para peserta training untuk memahami materi training dengan mudah. Lalu, pada saat menjawab pertanyaan dan komentar dari peserta training, gunakanlah jawaban atau contoh-contoh yang logis dan relevan. Sadarilah bahwa kita sebagai trainer tidak selalu lebih pandai dari peserta pelatihan training kali ini. Keberadaan kita di depan mereka bisa jadi karena mengetahui lebih dahulu dibandingkan mereka. Biasanya, para peserta training akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan yang mereka alami pada saat mereka bekerja. Kita sebagai trainer
tidak boleh merasa lebih tahu, lebih unggul, lebih pintar dibandingkan para peserta training ini. Biasanya kita akan lebih banyak belajar dan mengambil contoh-contoh dari pengalaman-pengalaman para peserta training ini. Jadi, jadikanlah training bagi para trainer itu sebagai studi kasus atau bertukar pendapat, atau lebih sering kita gunakan sebagai diskusi bersama untuk dapat menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari persoalan-persoalan dan materi training kali ini, agar peserta merasa lebih dihargai oleh pengalaman-pengalamannya dan mendapatkan pengalaman lebih dari contoh-contoh yang terjadi pada kawan-kawannya. Jadi, jadilah trainer yang fleksibel, yang tidak merasa paling pintar, tetapi tidak menggurui para peserta trainingnya, sehingga training berjalan secara dinamis dan menyenangkan. Oh ya, biasanya dalam training akan muncul suatu kebosanan atau jam-jam ngantuk, jam-jam peserta merasa boring. Makanya kita sebagai trainer harus pintar-pintar untuk mengalihkan rasa bosan tersebut terhadap hal-hal yang menyenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara ice breaking atau interval dalam training. Ice breaking yang merupakan proses agar sebuah tindakan tidak menjenuhkan. Maka kegiatan ice breaking bisa menjadi sangat diperlukan dalam banyak kegiatan. Alasan yang mendasari perlunya kegiatan tersebut adalah karena sifat manusia yang cenderung tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang sangat lama. Sebagian besar dari kita tidak akan dapat berkonsentrasi untuk waktu yang lebih lama pada suatu yang tidak mereka sukai. Makanya, lakukan ice breaking dengan menggunakan humor yang cerdas, bukan hanya sekadar lelucon. Yang diperlukan dan diperhatikan adalah hindari menggunakan lelucon yang merendahkan wanita, merendahkan agama, merendahkan bangsa, atau suku lainnya. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan melalui ice breaking, dan ini pun salah satu interaksi yang membuat training menjadi lebih menyenangkan. Seperti itu. Jadi, apakah kalian sudah mengerti bagaimana menjadi trainer yang menyenangkan? Apakah Anda sudah siap untuk menjadi trainer yang menyenangkan? Yuk, kita mulai praktekkan, dimulai dari sekarang. Jangan takut untuk menjadi trainer, karena menjadi trainer itu sangat menyenangkan dan sangat mudah jika kita tahu bagaimana caranya. Perbanyak latihan, perbanyak studi kasus, dan perbanyak membaca agar bisa menjadi trainer yang memiliki wawasan yang luas. Sekian dari saya, terima kasih.